Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Pajak Online. Kawan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi terutama untuk wajib pajak orang pribadi yang belum atau masih ragu untuk menjawab pertanyaan induk di SPT tahunan di portal Kortek dan isian lampiran terkait. Jadi cara menjawab pertanyaan induk di SPT tahunan orang pribadi di portal Kortek akan saya jelaskan sedikit. Jadi setelah nanti kita membuat konsep SPT dan kita buka, maka nanti default SPT-nya yang muncul adalah hanya induk dan lampiran L1. Kita mulai dari bagian header. Kita langsung menuju ke sumber penghasilannya. Untuk metode pembukaan, kita pilih yang pencatatan saja. Ini untuk yang selain menggunakan pembukuan. Ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha, misalnya memiliki toko, memiliki usaha salon, memiliki usaha bengkel, atau memiliki usaha persewaan selain tanah dan bangunan dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan, yaitu apabila wajib pajak bekerja baik di instansi pemerintah maupun di swasta. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan bebas. Ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas, misalnya seperti tenaga ahli, sales, penjajah barang, kemudian olahragawan, dan sebagainya. Kita mulai dari menjawab pertanyaan bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Yang pertama, bagian 1A. Apakah Anda memperoleh penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita isi ya, apabila wajib pajak tersebut memiliki atau bekerja di suatu instansi pemerintah atau swasta maupun BUMN. Kemudian yang 1B1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Kita jawab iya, apabila wajib pajak selain sebagai karyawan juga memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian bagian 1B2 dan bagian 1B3 ini akan muncul ketika kita menjawab pertanyaan 1B1 dengan jawaban iya. Kemudian ada 3 pilihan yang harus dipilih. Salah satunya, yang pertama, tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian ya, saya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran tertentu yang dikenakan pajak bersifat final. Ini biasanya untuk wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha yang dikenakan PPh UMKM 0,5%. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, saya termasuk wajib pajak orang pribadi. Ini adalah digunakan atau dipilih bagi wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha dan memiliki beberapa tempat kegiatan usaha berbeda dengan alamat tempat tinggalnya. Misalnya seorang wajib pajak memiliki toko tapi juga memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa alamat yang berbeda. Ini memilih bagian yang ketiga. Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu. Kemudian berikutnya yang bagian 1B3. Apakah Anda menggunakan norma penghitungan penghasilan neto? Kita jawab tidak jika menggunakan pembukuan. Kemudian kita berikutnya, tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh final tadi yang UMKM. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, saya termasuk atau berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ini adalah untuk pekerjaan bebas yang tidak masuk atau tidak masuk di peredaran bruto yang dikenakan final, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagian B1C. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Ini dijawab iya apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang tidak bisa masuk di bagian 1B2 maupun di bagian 1B3, maksudnya di lampiran 1B2 dan 1B3.
Kemudian kita menuju ke lampiran ya. Jadi lampiran 1 itu nanti untuk isian harta, hutang, kemudian daftar anggota keluarga, penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan, dan daftar pemotongan PPh. Kemudian kita langsung ke bagian C terlebih dahulu ya. Untuk harta dan hutang tidak akan saya jelaskan karena nanti untuk pengisiannya sudah ada petunjuknya atau sudah ada bagian masing-masing sesuai dengan tabel yang ada di daftar harta dan hutang. Untuk bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, itu adalah yang menjadi tanggungan wajib pajak keluarga, misalnya anak, istri, seperti itu. Namun untuk mengisi lampiran 1 bagian L1 bagian C ini, tanggungan keluarga, itu tidak bisa diisi melalui form SPT, tapi harus melalui portal saya wajib pajak dengan nanti membuka profil saya, kemudian informasi umum, kemudian edit, kemudian nanti kita masuk ke pajak unit keluarga untuk menambahkan anggota keluarga tanggungan atau menghapus tanggungan keluarga yang sudah keluar dari daftar anggota keluarga. Kemudian untuk lampiran 1D, ini yang perlu diperhatikan ya. Jika SPT istri gabung dengan suami dan hanya mendapatkan bukti potong dari satu pemberi kerja berupa bukti potong A1, bukti potong A2, maka bukti potong istri yang terprepulet masuk di L1D dan L1E suami harus dihapus dan diinput di L2 ya. Nanti untuk keterangan pilihannya adalah penghasilan istri yang final ya dari satu pemberi kerja. Kemudian untuk bukti potong yang bisa masuk di L1D hanya untuk bukti potong berikut ini. Yang pertama adalah bukti potong A1, kemudian bukti potong A2, kemudian bukti potong 21 kode objek pajak 24, 30, dan 35. Selebihnya itu masuk pada lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nanti untuk bobot lainnya bisa masuk di bagian 3B bagian A apabila nanti penghasilan itu dapat dikenakan PPh final UMKM 0,5%. Kemudian bisa masuk ke lampiran 3B bagian C nanti untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Kemudian juga bisa masuk di lampiran 3A4 bagian B untuk penghasilan lain yang tidak final. Kemudian berikutnya seperti ini untuk tampilan lampiran D. Misalnya nanti ada penghasilan yang belum masuk di lampiran D untuk sehubungan dengan pekerjaan, bisa ditambahkan di bagian L1D ini dengan klik tambah. Kemudian nanti tadi misalnya suami istri bergabung, jika ada penghasilan istri dari hanya satu pemberi kerja, maka di bagian D juga harus dihapus. Kemudian untuk bagian E, L1 bagian E, yaitu adalah untuk semua bukti potong non final harus termasuk pasal 21, 23, dan 22 itu biasanya akan terprepulet di bagian L1E. Namun apabila belum terprepulet dapat diinput secara manual. Dan untuk bukti potong atau PPh yang dipotong atas nama istri yang hanya satu pemberi kerja harus dihapus. Kemudian saya lanjutkan dulu ke bagian L3B. L3B ini adalah untuk bagian A, itu adalah untuk menginput omset peredaran bruto bagi wajib pajak UMKM tarif 0,5%. Jadi dapat memasukkan di bagian L3B bagian A. Nanti kita klik tanda pensilnya ini, kemudian kita masukkan peredaran brutonya per bulan. Kemudian untuk lampiran 3B bagian C itu adalah untuk omset yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nanti dimasukkan per bulannya di tabel lampiran L3B bagian C.
dengan klik tanda pensilnya ini. Nanti kalau ada beberapa sumber ya kita klik tambah. Kemudian berikutnya nanti untuk bagian 14C, pertanyaan bagian 14C ini, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan penghasilan yang bersifat final? Kita jawab ya. Ini biasanya nanti untuk mengisi penghasilan yang sifatnya final, termasuk honorarium, mungkin juga uang makan bagi PNS, akan masuk di bagian lampiran 2 bagian A, termasuk tadi untuk penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kemudian di lampiran L3A 4 bagian A, yaitu untuk memasukkan besarnya norma penghitungan penghasilan neto sesuai dengan pekerjaan bebas yang dia miliki. Kemudian nanti untuk penghasilan bruto ini akan terisi otomatis setelah kita mengisi lampiran tadi L3B bagian C. Kemudian ini untuk lampiran 2 ya, L2 tadi yang digunakan untuk memasukkan penghasilan istri dari satu pemberi kerja dan penghasilan final lainnya masuk di L2 bagian A. Jadi nanti akan masuk di sini di tabel ini. Jadi nanti kita bisa klik untuk menambahkan, kita klik tambah. Kemudian untuk lampiran L3A 4 bagian B, yaitu untuk memasukkan penghasilan neto lainnya ya, yang tidak bisa masuk di omset UMKM maupun yang dikenakan tarif norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Jadi nanti bisa dimasukkan di bagian B. Misalnya untuk pegawai yang tidak mendapatkan bukti potong, nanti penghasilan netonya dapat dimasukkan di L3A 4 bagian B ini. Kemudian selanjutnya L5 ya. Jadi L5 ini adalah untuk memasukkan pengurang penghasilan neto. Untuk pegawai biasanya dapat memasukkan pengurangnya itu di L5 ini, misalnya seperti zakat ya, tapi harus sesuai dengan ketentuan sesuai PP 60 tahun 2010. Jadi nanti kita kalau ada pembayaran zakat yang kita bayar dan kita mendapatkan bukti, kita dapat dimasukkan di L5 bagian B dengan klik tambah, seperti itu. Jadi nanti setelah kita kembali ke SPT Induk, kita posting, maka angka-angka di lampiran SPT yang kita isi tadi akan masuk di Induk SPT secara otomatis. Kemudian nanti untuk bukti potong PPh yang dipungut oleh pihak lain atau dipotong pihak lain itu akan masuk di bagian D 10A sebagai kredit pajak, nanti akan sebagai pengurang PPh yang terutang, seperti itu. Jadi seperti itu ya kawan pajak, bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan induk di SPT wajib pajak orang pribadi di portal Kortek ya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat. Apabila ada salahnya mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.